Halo semuanya, kali ini kita akan membahas kisah Tengku Cikditiro. Apa kamu sudah sering mendengar cerita yang satu ini? Kalau belum, yuk aku ceritain. Tengku Cikditiro terlahir dengan nama Tengku Muhammad Saman, adalah putra dari Tengku Syekh Ubaidillah dan Siti Aisyah. Beliau dilahirkan di Pidi, Aceh pada 1 Januari 1836 dan dibesarkan dengan lingkungan agama Islam yang ketat. Masa kanak-kanak hingga remaja, Tengku Cikditiro banyak belajar dari ayahnya. Setelah itu beliau mendapatkan bimbingan dari pamannya Tengku Cikdayah yang juga seorang ulama besar di daerahnya. Kemudian Tengku Cikditiro pindah ke Aceh Besar untuk menjadi guru agama dan menyebarkan agama Islam di sana. 2 tahun berlalu beliau berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus memperdalam ilmu agamanya. Saat mempelajari ilmu agamanya, inilah beliau meyakini bahwa demi menegakkan agama dan bangsa dibutuhkan pengorbanan harta, tahta, bahkan nyawa. Suatu hari di tahun 1880 setelah Tengku Cikditiro kembali dari Mekah, datang sekelompok perjuangan gerilya yang sedang mencari seorang ulama untuk memimpin peperangan. Tengku Cikditiro menawarkan diri dan bergabung bersama mereka yang ternyata bermarkas di Gunung Miram. Dimulailah kisah perjalanan Tengku Cikditiro bersama para pejuang menelusuri Aceh. Siang hari mereka berdakwah, malam hari mereka melawan kolonial. Setiap kali mereka berhenti di suatu kota, Tengku Cikditiro selalu berceramah di masjid tentang perang suci. Beliau juga menulis surat kepada ulama-ulama lain di Aceh mengajak mereka agar ikut berperang mengusir Belanda. Tengku Cikditiro dan para ulama lainnya berhasil mengumpulkan 6.000 gerilyawan perjuang tambahan untuk mengusir Belanda serta mendapat dukungan dari Sultan Aceh berupa logistik. Mei 1881, Tengku Cikditiro berhasil merebut benteng Belanda di Indrapuri yang kemudian menjadi pemicu Perang Aceh. Lalu Belanda bebenah diri memperkuat benteng-benteng mereka di Lambaro, Anek Galong. Pasukan Aceh terus menggempur Belanda sepanjang waktu hingga Belanda kewalahan dan tidak mampu lagi mempertahankan bentengnya. Dan akhirnya benteng Lambaro dan Anek Gelang jatuh juga ke tangan Tengku Cikditiro dan pasukannya. Tahun 1883, pasukan Tengku Cikditiro menyerang benteng Kutaraja di Banda Aceh. Banyak pejabat penting kolonial dan serdadu Belanda yang gugur dalam serangan itu. Sisanya menyelamatkan diri ke dalam benteng. Belanda kini berkepung semakin terdesak dan hanya mampu bertahan di dalam benteng Kutaraja. Tengku Cikditiro berhasil merebut kembali wilayah-wilayah jajahan yang sebelumnya dikuasai Belanda. Kini daerah masih dikuasai Belanda, tinggal 4 km persegi. Marah atas kegagalan tersebut, Belanda mendatangkan bala bantuan besar dari Batavia untuk merebut kembali daerah kekuasaannya dari tangan pasukan Tengku Cikditiro. Tiba di Aceh, pasukan Belanda yang baru didatangkan dari Batavia langsung melancarkan serangan terhadap pasukan Tengku Cikditiro. Serangan itu dapat digagalkan oleh Tengku Cikditiro dan malah meminta korban Mayor Jenderal Kohler, seorang pejabat tinggi militer Belanda. Belanda akhirnya menyadari bahwa sumber semangat perjuangan rakyat Aceh adalah Tengku Cikditiro itu sendiri. Dengan siasat licik, Belanda berhasil membujuk seorang pengkhianat Aceh untuk meracuni sang Panglima Sabil. Setelah menyantap makanan yang telah dibumbui racun, Tengku Cikditiro jatuh sakit dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir di benteng Anek. Kegigihan Tengku Cikditiro dalam membela bangsanya membuat pemerintahan RI mengangkat sebagai pahlawan nasional pada 6 November 1973 sesuai surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 087 TK tahun 1973. Moral of the story, sebagai pemimpin, Tengku Cikditiro tidak hanya hadir dalam perlawanan bersenjata saja. Beliau juga merupakan semangat bagi rakyat Aceh.
Terbukti setiap ceramahnya di masjid di berbagai daerah selalu ada pemuda yang kemudian ingin ikut bergabung, berjuang bersamanya untuk menghadapi Belanda. Pelajaran berharga apa saja yang dapat kamu petik dari sosok Teuku Cukditiro? Komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video dan cerita sejarah selanjutnya.